Di sebuah sudut kota yang jarang dilirik orang, berdiri sebuah gubuk reot yang hampir tak pantas disebut rumah. Atapnya terbuat dari seng karatan yang bolong di sana-sini, dindingnya dari papan bekas yang sudah rapuh dimakan usia, dan lantainya hanyalah tanah becek yang setiap hujan berubah menjadi kubangan. Gubuk itu milik seorang nenek tua bernama Mak Iyah, seorang pemulung yang kesehariannya menggantungkan hidup dari botol plastik, kardus bekas, dan barang-barang rongsokan yang ia punguti di jalanan. Mak Iyah sudah berusia hampir 70 tahun. Rambutnya putih kusut, kulitnya keriput penuh garis usia, dan tubuhnya kurus kering seakan hanya tinggal tulang yang terbungkus kulit. Meski begitu, sorot matanya masih jernih. Ada keteguhan dan keikhlasan dalam setiap tatapannya. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar, berbekal karung lusuh di pundak dan tongkat kayu untuk menopang langkah kakinya yang renta. Sejak suaminya meninggal puluhan tahun lalu, Mak Iyah hidup seorang diri. Ia pernah memiliki seorang anak, tetapi anak itu meninggal saat masih kecil karena sakit, dan sejak saat itu dunianya terasa hampa. Tak ada sanak saudara yang peduli, tak ada yang menemaninya. Hanya doa-doa sederhana yang selalu ia panjatkan sebelum berangkat mencari nafkah, doa agar hari itu ia diberi rezeki meski hanya cukup untuk mengisi perut. Ya Allah, berilah hamba MU ini kekuatan. Walau hanya sepotong nasi, asalkan cukup untuk bertahan hari ini, bisiknya lirih setiap pagi. Ketika orang-orang lain sibuk berangkat kerja dengan pakaian rapi, Mak Iyah justru menyusuri jalan-jalan kota dengan langkah tertatih. Tangannya yang keriput menggenggam erat karung, matanya menyapu setiap sudut jalan mencari botol, kaleng, atau kertas bekas. Banyak orang yang mencibir ketika melihatnya. Ada yang menutup hidung karena bau rongsokan, ada yang menghindar, bahkan ada pula yang sengaja melontarkan hinaan. Tapi Mak Iyah tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum tipis, meski hatinya kadang terasa perih. Pemulung bau. Pergi sana, jangan bikin kotor jalanan, teriak seorang anak muda suatu kali. Mak Iyah hanya menunduk dan menjauh. Baginya, hinaan itu bukan hal baru. Sudah bertahun-tahun ia menerima perlakuan semacam itu. Namun ia selalu menguatkan hatinya bahwa rezeki sudah diatur Tuhan dan tugasnya hanyalah berusaha dengan sabar. Siang hari adalah waktu paling melelahkan. Panas terik matahari menyengat kulitnya yang sudah legam. Kadang, ia harus mengais tempat sampah besar, berharap menemukan plastik bekas atau kertas yang bisa dijual. Tangan tuanya sering terluka terkena pecahan kaca atau logam berkarat. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Setiap tetes keringat, setiap luka kecil, ia anggap sebagai bagian dari perjuangan hidup. Sesekali, ada orang baik yang memberinya makanan. Seorang ibu warung pernah memberikan sebungkus nasi, seorang pengendara ojek pernah memberinya minum. Saat itu, Mak Iyah selalu meneteskan air mata haru. Baginya, pemberian sekecil apapun adalah berkah besar. Ia selalu mengucapkan, "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu berlipat ganda." Menjelang sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Mak Iyah akan pulang dengan karung yang isinya seadanya. Kadang penuh, kadang hanya setengah, tergantung seberapa banyak barang bekas yang berhasil ia temukan. Sesampainya di gubuk reot, ia akan duduk di depan pintu, menghela napas panjang sambil menatap isi karungnya. Di hari yang baik, ia bisa mendapat 15–20 ribu rupiah dari menjual rongsokan itu. Tapi di hari buruk, ia hanya mendapat 5 ribu rupiah, bahkan pernah tidak ada sama sekali. Meski begitu, Mak Iyah tidak pernah iri pada orang lain. Ia tidak pernah mengeluh pada Tuhan, apalagi menyalahkan nasib. Baginya, hidup ini adalah ujian kesabaran. Ia percaya,
Setiap kebaikan sekecil apapun yang dilakukan di dunia, kelak akan berbalas. Malam hari, gubuk reot itu terasa sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing liar yang terdengar. Di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Mak Iyah sering duduk bersila, menengadahkan tangan, berdoa panjang dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, hamba MU ini hanyalah orang tua renta yang tak punya siapa-siapa. Jika Engkau berkenan, berilah hamba sedikit rezeki, bukan untuk kaya, tapi hanya agar bisa makan dengan layak dan tidak merepotkan orang lain. Dan jika umur hamba tidak lama lagi, izinkanlah hamba pulang dengan tenang. Setelah berdoa, ia biasanya berbaring di atas tikar usang yang sudah berlubang, mencoba memejamkan mata meski perutnya kadang masih lapar. Tapi malam itu, seperti biasa, Mak Iyah tetap tersenyum tipis sebelum tidur. Senyum seorang yang percaya bahwa esok masih ada harapan. Tak ada yang tahu, dari gubuk reot itu, sebuah kisah besar akan dimulai. Doa-doa yang sederhana, ketabahan yang tak pernah pudar, dan kebaikan kecil yang pernah ia lakukan, akan segera kembali dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Dan suatu hari nanti, saat fajar datang, suara mesin mobil mewah akan berhenti di depan gubuk reot itu, mengubah segalanya. Pagi itu, matahari baru saja naik. Udara masih segar, embun masih menempel di dedaunan liar di sekitar gubuk reot Mak Iyah. Ia baru saja kembali dari masjid kecil di ujung kampung setelah menunaikan sholat subuh. Meski tubuhnya renta, ia selalu berusaha memulai hari dengan doa. Baginya, doa adalah kekuatan terbesar untuk tetap bertahan hidup. Setelah menyalakan tungku kecil dari kayu bakar yang dikumpulkannya kemarin, Mak Iyah menjerang air untuk membuat secangkir teh pahit tanpa gula. Tak ada sarapan mewah, bahkan kadang tak ada apa-apa selain air hangat. Namun hari itu, ia bersyukur masih ada sisa teh kering pemberian seorang ibu warung. Alhamdulillah, masih ada rezeki untuk pagi ini, gumamnya sambil menyeruput teh hangat. Sambil duduk di bangku kayu reot di depan gubuknya, ia menatap jalan kecil di kampung itu. Orang-orang mulai keluar rumah. Ada yang berangkat kerja dengan motor, ada ibu-ibu yang menuju pasar, ada pula anak-anak yang berseragam rapi berjalan menuju sekolah. Mak Iyah tersenyum melihat mereka, meski jauh di lubuk hatinya, ada rasa perih. Ia dulu bermimpi bisa menyekolahkan anaknya, tetapi takdir berkata lain. Namun, ketenangan pagi itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan terdengar suara nyaring seorang wanita, Bu Rini, tetangga yang rumahnya tak jauh dari gubuk Mak Iyah. Bu Rini dikenal cerewet dan suka membicarakan orang lain. Ia keluar rumah sambil menyapu halaman, tapi matanya justru tertuju pada Mak Iyah. Lihat tuh. Si pemulung udah nongkrong dari pagi, ucapnya lantang, tanpa rasa segan, seakan suaranya memang ditujukan agar semua orang mendengar. Seorang tetangga lain, Pak Darto, yang sedang menyalakan motornya ikut menimpali. Ya ampun, Bu. Emang gak ada bosennya ya? Dari dulu kerjaannya cuma ngais sampah. Apa gak malu sama umur? Tawa kecil terdengar dari beberapa orang yang lewat. Mak Iyah menunduk, mencoba menahan perasaan. Hatinya seperti disayat, tapi bibirnya tetap tersenyum tipis. Ia tak pernah ingin membalas hinaan dengan kemarahan. Sudahlah, Pak, jangan ngomong begitu. Tiba-tiba terdengar suara seorang ibu lain, Bu Yati, yang berhati lembut. Namanya juga hidup, setiap orang punya jalan masing-masing. Namun Bu Rini tak berhenti. Ia justru makin sinis. Jalan hidup apa, Bu? Itu MAH bukan jalan hidup, tapi malas mikir. Masa tua-tua masih jadi pemulung? Udah bau, bikin kampung kita jelek lagi.
Coba bayangin kalau ada tamu datang ke sini, yang dilihat pertama kali gubuk reot itu. Malu-maluin. Mak Iyah menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia hanya berkata, "Ya Allah, kuatkan hamba MU ini. Jangan biarkan hati ini dipenuhi benci." Ia pun berdiri perlahan, mengambil karung lusuh yang tergantung di dalam gubuknya. Sambil membetulkan selendang yang menutupi kepalanya, ia berjalan menjauh. "Assalamualaikum, Bu Rini, Bu Yati, saya pamit dulu cari rezeki," ucap Mak Iyah dengan suara lirih namun tetap sopan. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi. Tapi suara sindiran itu terus mengejarnya. "Coba ya, Bu Yati, kalau nanti dia jatuh sakit siapa yang repot? Kita juga. Udahlah, udah tua tuh mending diam di rumah, jangan bikin malu." Beberapa anak kecil yang sedang bermain kelereng di pinggir jalan ikut-ikutan bersorak, "Nenek pemulung. Nenek pemulung bau sampah." Mereka tertawa keras, sementara Mak Iyah hanya menatap mereka dengan senyum getir. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tahu, jika ia menangis, orang-orang hanya akan semakin menertawakannya. Perjalanan menuju jalan raya cukup jauh. Di sepanjang jalan, tatapan orang-orang kadang membuatnya merasa seperti tak dianggap manusia. Ada yang menutup hidung saat berpapasan, ada yang langsung menoleh ke arah lain. Tapi di sela semua itu, ada juga orang-orang yang masih punya hati. Seorang penjual sayur langganannya, Pak Jaya, menyapanya ramah. "Pagi, Mak. Mau mulai kerja ya?" Mak Iyah tersenyum tulus. "Iya, Nak. Doakan ya semoga hari ini ada rezeki buat beli nasi." Pak Jaya mengangguk. "Insya Allah ada, Mak. Nih, saya ada sayuran sisa. Kalau Mak mau, ambil aja. Masih bagus kok buat dimasak." Mak Iyah menerima dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak Jaya. Semoga Allah limpahkan rezeki yang banyak buat kamu." Momen-momen kecil seperti itu selalu jadi penguat bagi Mak Iyah. Di balik hinaan yang sering ia terima, masih ada kebaikan yang membuat hatinya bertahan. Namun, ucapan tetangga-tetangga yang meremehkannya tetap membekas. Malam harinya, ketika ia kembali ke gubuk dengan hasil karung yang tak seberapa, Mak Iyah duduk sendirian di tikar usang. Ia menatap langit-langit seng yang bocor, lalu menutup mata. "Ya Allah, apakah hina benar hamba MU ini? Mengapa banyak orang mencemooh? Padahal hamba tidak pernah mencuri, tidak pernah mengambil hak orang lain. Hamba hanya mencari rezeki dari apa yang orang buang. Jika memang ini jalan hidup hamba, hamba ikhlas. Tapi ya Allah, lindungilah hati ini agar tidak membenci mereka yang menghina." Air matanya jatuh membasahi pipi keriputnya. Tapi setelah tangis itu reda, Mak Iyah kembali tersenyum. Ia yakin doa-doanya tak pernah sia-sia. Ia percaya setiap hinaan yang ia terima hanyalah ujian, dan setiap sabar yang ia jalani akan berbuah manis suatu hari nanti. Yang tak ia tahu, doa dan kesabarannya itu sedang ditulis rapi dalam catatan takdir. Dan tak lama lagi, semua tetangga yang menghina akan terdiam ketika sebuah kejutan besar datang ke depan gubuk reotnya. Hari itu, langit kota tampak murung. Awan abu-abu menggantung rendah, menutupi mentari sejak pagi. Mak Iyah berjalan tertatih dengan karung lusuhnya di pundak. Tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya karena semalam ia tak banyak tidur. Atap gubuknya bocor, membuat lantai tanah becek dan dingin menusuk tulang. Namun, meski tubuh renta itu ringkih, semangatnya tetap ada. Seperti biasa, ia menyusuri jalanan kota,
mengais rezeki dari apa yang orang buang. Di tangannya sudah terkumpul beberapa botol plastik, kardus basah, dan kaleng-kaleng minuman yang bisa dijual ke pengepul. Menjelang siang, perutnya mulai berontak. Rasa lapar mendera, tapi ia tahu tak ada yang bisa ia makan. Uang di saku hanya 1.000 rupiah, itu pun receh yang ia kumpulkan dari hari sebelumnya. Belum cukup untuk membeli sebungkus nasi. Ia berniat menahan lapar hingga sore, berharap setelah menjual rongsokannya, ia bisa membeli makanan. Namun Tuhan seolah menguji hatinya hari itu. Saat Mak Iyah melewati sebuah taman kecil di tepi jalan, matanya menangkap pemandangannya membuat langkahnya terhenti. Di sudut taman, duduk seorang anak laki-laki kurus berusia sekitar 10 tahun. Bajunya kotor, celananya sobek, rambutnya kusut, dan wajahnya pucat. Anak itu memeluk perutnya, menunduk, dan sesekali terdengar suara lirih dari mulutnya. Lapar, lapar. Mak Iyah menelan ludah. Hatinya langsung teriris melihat anak itu. Ia tahu betul bagaimana rasanya kelaparan tanpa daya. Ia mendekat perlahan, lalu duduk di sebelah anak itu. "Assalamualaikum, Nak, siapa namamu?" tanya Mak Iyah dengan suara lembut. Anak itu menoleh lemah. Matanya sayu, tapi masih ada cahaya polos di dalamnya. "Waalaikumsalam, aku Bima, Nek," jawabnya lirih. Mak Iyah mengangguk sambil tersenyum tipis. "Kenapa kamu di sini sendirian? Di mana orang tuamu?" Bima menunduk. "Aku nggak punya rumah, Nek. Orang tua udah nggak ada. Aku biasa tidur di emperan toko. Udah 2 hari aku belum makan." Mendengar itu, dada Mak Iyah terasa sesak. Ia tahu bagaimana sakitnya perut kosong. Ia menatap isi karung lusuhnya, tentu tak ada yang bisa dimakan. Ia merogoh saku bajunya, menemukan 1.000 rupiah receh. Uang itu rencananya akan ia kumpulkan untuk beli nasi malam nanti. Tapi melihat Bima, ia merasa tak tega. Dengan langkah pelan, Mak Iyah berjalan ke sebuah warung roti di pinggir jalan. Uang receh itu ia serahkan kepada penjual, dan ia mendapat sepotong roti kecil, satu-satunya makanan yang bisa ia beli. Ketika kembali ke taman, Bima masih duduk lemas, memeluk perutnya. Mak Iyah lalu menyodorkan roti itu. "Nak, makanlah ini. Memang cuma sepotong roti, tapi semoga cukup mengisi perutmu." Bima terbelalak. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar menerima roti itu. "Tapi, Nek, bukankah ini makanan nenek?" Mak Iyah tersenyum, meski perutnya sendiri keroncongan. "Tidak apa-apa, Nak. Nenek sudah terbiasa menahan lapar. Yang penting kamu bisa makan dulu." Air mata jatuh di pipi Bima. Ia lalu menggigit roti itu dengan lahap, meski berusaha sopan di hadapan Mak Iyah. "Terima kasih, Nek. Terima kasih banyak," ucapnya dengan suara terbata. Mak Iyah mengelus kepala anak itu. "Nak, ingatlah, kalau kita masih diberi kesempatan hidup, artinya Tuhan masih sayang. Jangan menyerah, ya. Tetaplah berdoa." Bima mengangguk, menatap nenek renta itu dengan penuh rasa haru. Ada sinar kagum di matanya. Mungkin selama hidup di jalanan, ia jarang sekali bertemu orang yang benar-benar peduli. Setelah itu, Mak Iyah berdiri dan kembali memanggul karungnya. Ia harus melanjutkan mencari rongsokan, meski tubuhnya lelah. Sebelum pergi, ia menoleh lagi ke arah Bima. "Jaga dirimu baik-baik, Nak. Semoga suatu hari nanti kamu jadi anak yang sukses dan bisa bantu orang lain juga." Bima hanya bisa mengangguk.
Ia menggenggam roti itu erat-erat seolah lebih berharga daripada emas. Pandangannya mengikuti langkah Mak Iyah yang perlahan menjauh. Sejak hari itu, wajah nenek pemulung itu tertanam dalam ingatan Bima. Sebuah wajah penuh keriput, tapi bercahaya dengan kebaikan yang tulus. Mak Iyah sendiri, meski perutnya semakin melilit, berjalan dengan langkah mantap. Ia merasa hatinya ringan. Ia mungkin tidak kenyang hari itu, tapi ia bahagia bisa berbagi dengan seorang anak yang lebih membutuhkan. Ia tak tahu, sepotong roti kecil yang ia berikan akan menjadi benih kebaikan yang kelak tumbuh besar. Ia tak tahu, anak kecil bernama Bima itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya di masa depan. Hari itu, ia hanya melakukan satu hal sederhana, berbagi. Tapi justru dari hal sederhana itulah takdir besar mulai bergerak. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Mak Iyah. Ia tetap mengais rongsokan, berjalan jauh dengan karung lusuhnya, dan kembali ke gubuk reot dengan hasil yang kadang cukup, kadang tidak. Namun, ada satu hal baru yang selalu terlintas di pikirannya, anak kecil bernama Bima. Setelah pertemuan di taman itu, Mak Iyah sering melewati tempat yang sama setiap harinya. Ia berharap bisa melihat Bima lagi. Kadang ia membawa sisa nasi dari warung murah, atau sekadar air minum dalam botol plastik bekas, dengan niat ingin memberikannya kepada anak itu. Hatinya merasa terpanggil untuk merawat, meski ia sendiri hampir tak punya apa-apa. Dan benar saja, di beberapa hari pertama, ia kembali bertemu Bima. Anak itu duduk di bangku taman, kadang meringkuk di sudut dengan tubuh kedinginan. Setiap kali Mak Iyah datang, matanya langsung berbinar. "Nek!" Nenek datang lagi, serunya dengan senyum lebar, meski wajahnya tetap pucat. Mak Iyah tersenyum lembut, menyerahkan apapun yang ia bawa. Kadang hanya nasi bungkus kecil, kadang sepotong ubi rebus. Bima menerimanya dengan penuh rasa syukur, tak pernah mengeluh walau makanannya sederhana. "Terima kasih, Nek. Aku janji, suatu hari nanti kalau aku sudah besar, aku bakal balas semua kebaikan nenek," ucapnya suatu kali sambil menatap langit. Mak Iyah terharu mendengarnya. Ia mengelus kepala anak itu, merasa seakan melihat sosok cucunya sendiri, meski ia tak pernah punya cucu. "Nak, jangan pikirkan balas budi. Yang penting, kamu sehat dan tetap jadi anak baik. Itu sudah cukup buat nenek," jawabnya tulus. Hari-hari terasa sedikit lebih hangat bagi Mak Iyah karena kehadiran Bima. Meski hidupnya masih sulit, ia merasa punya teman kecil yang membuatnya tidak lagi terlalu kesepian. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pagi yang sepi. Suatu pagi, Mak Iyah membawa sepotong roti basi dari warung yang diberi gratis karena tak laku. Ia sengaja menyimpannya untuk Bima. Dengan langkah penuh semangat, ia berjalan menuju taman tempat biasanya mereka bertemu. Namun ketika sampai di sana, bangku yang biasa diduduki Bima kosong. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari sosok anak kurus itu. Biasanya, Bima sudah ada di sana, menunggunya dengan senyum. "Nak Bima," panggil Mak Iyah lirih. Tak ada jawaban. Hanya suara burung gereja yang bertengger di pepohonan. Mak Iyah duduk di bangku itu, menunggu. 1 jam berlalu, 2 jam, namun Bima tak muncul. Ia pulang dengan hati kecewa, tapi mencoba berpikir positif. Mungkin hari ini dia dapat rezeki dari orang lain, batinnya. Keesokan harinya, ia kembali ke taman. Lagi-lagi, Bima tak ada. Begitu juga hari berikutnya. Hatinya mulai resah. Kemana anak itu pergi? Apakah dia sakit? Atau
pikiran buruk mulai mengusik kepalanya. Pertanyaan yang tak terjawab. Mak Iyah mencoba bertanya pada orang-orang yang sering beraktivitas di sekitar taman. "Pak, apa Bapak lihat anak kecil namanya Bima, biasa duduk di sini?" tanyanya pada seorang tukang parkir. Tukang parkir itu menggeleng. "Anak jalanan itu ya, Mak? Wah, udah beberapa hari nggak kelihatan. Biasanya memang sering tidur di situ, tapi entah kemana sekarang." Ia juga bertanya pada penjual gorengan, tapi jawabannya sama, Bima menghilang begitu saja. Mak Iyah semakin gelisah. Malam harinya, ia tak bisa tidur nyenyak. Di dalam gubuk bocornya, ia berbaring sambil menatap langit-langit seng yang berkarat. Ingatannya terus kembali pada wajah polos Bima. "Ya Allah, lindungilah anak itu. Jangan biarkan dia kelaparan atau disakiti orang jahat," doanya sambil meneteskan air mata. Sepi yang menyakitkan. Hari berganti minggu. Mak Iyah tak pernah lagi melihat Bima. Setiap kali melewati taman, hatinya selalu hampa. Ia duduk sebentar di bangku kosong itu, berharap Bima tiba-tiba muncul dengan senyum ceria. Tapi kenyataan tak berubah. Kadang ia membayangkan, mungkin anak itu dibawa oleh pihak panti sosial, atau mungkin ada orang baik yang menolongnya. Ia berusaha berpikir positif, tapi jauh di lubuk hati, ada kekhawatiran besar. Di malam-malam sepi, Mak Iyah sering berbicara sendiri. "Andai nenek masih muda, andai nenek punya uang banyak, nenek pasti akan bawa kamu pulang. Nak, nenek rawat kamu seperti cucu sendiri. Tapi, nenek cuma orang miskin. Bahkan untuk makan sendiri saja susah." Air matanya membasahi bantal kecil dari kain lusuh. Kesepian semakin terasa. Kehilangan Bima membuat luka baru di hati Mak Iyah, seakan Tuhan ingin mengujinya sekali lagi. Namun, ia tetap sabar. Ia percaya, apapun yang terjadi pada Bima, Tuhan pasti punya rencana. Awal dari takdir besar. Yang tak pernah ia sangka, pertemuan singkatnya dengan Bima, meski hanya beberapa hari, telah meninggalkan jejak dalam hidup anak itu. Bagi Mak Iyah, Bima hanyalah anak jalanan yang ia beri sepotong roti. Tapi bagi Bima, kebaikan kecil itu adalah cahaya yang menyelamatkannya dari kegelapan. Dan meski kini anak itu menghilang tanpa jejak, takdir sedang bekerja diam-diam. Jauh di luar jangkauan Mak Iyah, kehidupan Bima mulai berubah, bergerak ke arah yang tak terduga. Suatu hari nanti, semua penantian, kesabaran, dan doa Mak Iyah akan berbuah. Anak kecil yang pernah hilang itu akan kembali, dengan cara yang membuat seluruh kampung terperangah. Tapi untuk saat ini, yang tersisa hanyalah sepi. Bangku taman tetap kosong. Roti basi di tangan Mak Iyah akhirnya ia makan sendiri, sambil meneteskan air mata, merasakan pahitnya kehilangan yang bahkan lebih menyakitkan daripada rasa lapar. Sore itu, langit kota mendung pekat. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan beterbangan. Mak Iyah baru saja pulang dari perjalanan panjangnya mengais barang bekas. Karung lusuh di pundaknya hanya berisi sedikit botol plastik dan kardus basah. Hasil yang akan ia jual besok pagi itu mungkin hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi sederhana. Tubuhnya sudah sangat letih. Kakinya bergetar, pundaknya pegal, dan perutnya kosong sejak pagi. Ia berjalan tertatih menuju gubuk reot yang sudah terlihat dari jauh, sebuah bangunan kecil di pinggir kampung yang lebih mirip gudang tua daripada rumah. "Alhamdulillah, masih bisa pulang," gumamnya pelan, meski senyumnya getir. Belum sempat ia merebahkan badan, suara guntur menggelegar, diikuti rintik hujan yang jatuh semakin deras. Dalam sekejap, hujan mengguyur kampung itu.
orang-orang berlarian masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat. Sementara Mak-Iyah hanya bisa duduk di tikar usang di dalam gubuknya yang bocor di sana-sini. Derasnya hujan, bocornya atap. Air hujan menetes dari lubang-lubang seng karatan. Bunyi tik, tik, tik memenuhi ruangan kecil itu. Tikar yang ia jadikan alas tidur mulai basah di beberapa sisi. Dengan tergesa, Mak-Iyah mengambil ember plastik bekas cat, juga beberapa kaleng berkarat untuk menampung air yang jatuh. Namun lubang di atap terlalu banyak. Air tetap masuk, membasahi hampir seluruh lantai tanah. Udara malam semakin dingin menusuk tulang, membuat tubuh tuanya menggigil. Ia duduk meringkuk di sudut, memeluk tubuhnya dengan kedua tangan. Baju lusuh yang melekat di tubuhnya sudah lembab. Rambut putihnya basah, dan bibirnya bergetar menahan dingin. Ya Allah, kuatkan hamba MU ini, lirihnya di tengah suara hujan yang deras. Kenangan lama. Dalam dingin yang menusuk, ingatannya melayang ke masa lalu. Ia teringat suaminya, seorang buruh bangunan yang sederhana tapi penuh kasih. Suaminya meninggal puluhan tahun lalu karena kecelakaan kerja. Sejak saat itu, dunia seakan runtuh baginya. Ia juga teringat anak sematawayangnya, seorang bocah laki-laki yang dulu menjadi alasan ia bertahan hidup. Anak itu jatuh sakit keras saat berusia 7 tahun, tapi karena mereka miskin, ia tak bisa membawanya ke rumah sakit. Anaknya menghembuskan napas terakhir di pangkuannya, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Air mata Mak-Iyah jatuh tanpa bisa ditahan. Andai dulu ibu bisa lebih mampu, mungkin kamu masih ada di sini, nak, bisiknya. Kini, di usia senjanya, ia hanya seorang diri, menghadapi malam hujan di gubuk bocor yang dingin. Doa dalam tangis. Hujan semakin deras, angin meniup seng-seng tua sehingga berderak menakutkan. Cahaya lampu minyak kecil bergoyang tertiup angin yang masuk melalui celah-celah dinding. Mak-Iyah menengadahkan tangan, berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, jika ini memang ujian MU, hamba ikhlas. Tapi jika Engkau berkenan, tolonglah hamba MU ini. Jangan biarkan hamba mati kelaparan atau kedinginan sendirian. Jika umur hamba masih panjang, berilah hamba sedikit rezeki. Jika umur hamba sudah habis, izinkanlah hamba pulang dengan tenang dalam keadaan beriman. Tangisnya pecah, bercampur dengan suara hujan di atap seng yang bocor. Tetangga yang masa bodoh. Di rumah-rumah tetangga, orang-orang sibuk menyalakan televisi, menyeduh kopi, atau duduk hangat bersama keluarga. Mereka tahu Mak-Iyah tinggal sendirian di gubuk reot itu, tapi tak ada yang peduli. Ah, biarin aja. Dari dulu juga dia begitu, ucap salah satu tetangga sambil menyeruput kopi. Kalau hujannya udah, resikonya tinggal di gubuk reot. Kita juga repot kalau harus urus dia terus, tambah yang lain. Mereka lebih memilih diam dalam kenyamanan, tak sadar bahwa hanya beberapa meter dari rumah mereka, seorang nenek renta sedang berjuang melawan dingin dan kesepian. Tidur dalam basah. Menjelang tengah malam, hujan tak juga reda. Lantai gubuk sudah dipenuhi genangan. Tikar tempat Mak-Iyah biasa tidur kini basah kuyup. Ia akhirnya duduk bersandar pada dinding papan yang dingin, menutup tubuhnya dengan kain lusuh yang juga sudah basah. Kelopak matanya berat, tubuhnya menggigil, namun ia tetap berusaha bertahan. Di tengah lelah dan dingin, ia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya terlelap dalam keadaan basah. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di padang luas yang hijau, ditemani anak kecil yang menggenggam tangannya. Anak itu tersenyum ceria, wajahnya mirip anaknya yang dulu. Mereka berjalan bersama,
seakan semua penderitaan hilang. Namun tiba-tiba, suara guntur keras membangunkannya. Ia kembali ke kenyataan, gubuk reot, dingin, basah, dan sunyi. Fajar yang berat. Ketika fajar datang, hujan akhirnya reda. Cahaya matahari menembus celah-celah dinding, memperlihatkan lantai tanah yang becek, ember-ember penuh air, dan tubuh Renta Makiah yang masih menggigil. Ia bangun perlahan, tubuhnya terasa lemah. Tapi ia tetap bersyukur. Alhamdulillah, masih diberi hidup, ucapnya lirih. Ia tahu, tak ada yang bisa ia lakukan selain kembali mengais rezeki. Meski malam itu penuh penderitaan, ia tetap percaya Tuhan tak pernah benar-benar meninggalkannya. Yang tak ia ketahui, malam penuh tangis itu adalah malam terakhir ia merasa begitu sendirian. Karena sebentar lagi, sesuatu yang luar biasa akan datang menghampiri. Sebuah jawaban dari doa-doanya yang lama terpendam. Dan semua itu akan dimulai dari suara mesin mobil mewah yang berhenti di depan gubuk reotnya. Pagi itu, setelah malam panjang yang penuh hujan deras, gubuk reot Makiah tampak seperti kapal karam. Lantai tanahnya becek, tikar usang masih basah kuyup, dan ember-ember serta kaleng bekas yang semalam dipakai menampung air kini penuh hingga meluber. Makiah bangun dengan tubuh menggigil, kepalanya sedikit pening. Meski demikian, ia tetap memaksa berdiri. Tangannya gemetar saat mencoba melipat tikar yang lembab, lalu menjemurnya di depan gubuk agar terkena sinar matahari. Semoga cepat kering, biar bisa dipakai tidur lagi nanti malam, gumamnya lirih. Ia lalu menyapu lantai tanah becek dengan sapu lidi yang tinggal separuh. Sesekali ia berhenti, menghela napas panjang, menatap jauh ke arah jalan tanah kecil di depan gubuknya. Biasanya, di pagi hari hanya ada suara ayam, becak tua lewat, atau anak-anak kecil berangkat sekolah dengan baju putih merah. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Kilau cahaya dari arah jalan. Matahari baru saja naik, sinarnya masih lembut. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, Makiah melihat pantulan cahaya aneh di jalanan tanah yang becek sisa hujan. Cahaya itu datang dari arah barat, semakin lama semakin terang. Makiah mengerjap, menahan silau. Apa itu? Kok silau sekali. Semakin dekat, barulah ia sadar. Itu bukan cahaya matahari biasa. Itu adalah pantulan cahaya dari badi mobil berwarna hitam mengilap. Sebuah mobil besar, mewah, dengan kaca gelap, melaju perlahan menuju arah gubuknya. Makiah tercengang. Selama puluhan tahun tinggal di kampung miskin itu, belum pernah ada mobil semewah itu masuk. Jalan sempit, berlubang, dan becek biasanya hanya dilalui motor tua atau gerobak. Tapi hari ini, ada mobil yang bahkan ia tak tahu mereknya, melaju perlahan dan berhenti tepat di depan gubuk reotnya. Kegelisahan di hati Makiah. Hati Makiah mendadak berdegup kencang. Ia menelan ludah, tubuhnya bergetar bukan karena dingin lagi, melainkan campuran antara takut dan bingung. Kenapa mobil itu berhenti di depan gubukku? Jangan-jangan, orang kaya mau gusur tanah ini, pikirnya dengan cemas. Ia tahu, tanah tempat gubuknya berdiri memang tak punya surat kepemilikan jelas. Selama ini ia tinggal di situ hanya karena tak ada pilihan. Kalau orang kaya datang untuk mengusirnya, kemana ia harus pergi? Ia melangkah mundur, duduk di bangku kayu rapuh, berusaha menenangkan diri. Matanya tetap menatap ke arah mobil itu. Mesin mobil masih menyala, terdengar halus tapi berwibawa. Lalu, perlahan pintu bagian belakang terbuka. Siluet misterius. Dari balik pintu mobil,
keluar seorang pria muda berpakaian rapi. Jas hitamnya tampak mahal, sepatu kulitnya mengkilap meski menjejak tanah becek. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya penuh kewibawaan. Ia berdiri sejenak, menatap gubuk reot Mak Iyah. Kemudian, dengan langkah mantap, ia berjalan mendekat. Mak Iyah makin cemas. Tubuhnya semakin gemetar. Siapa dia? Kenapa datang ke gubuk reotku? Pria itu berhenti tepat di depan pintu gubuk, lalu menunduk sedikit sambil tersenyum hangat. Senyum yang membuat Mak Iyah seketika merasa aneh, campuran antara ketakutan dan harapan. Dialog pertama. Permisi, Bu. Suara pria itu lembut namun jelas. Apakah ini rumah Ibu? Mak Iyah tertegun, suaranya tercekat. Ia butuh beberapa detik sebelum bisa menjawab. Iya. Nak, ini gubuk Mak. Ada apa ya, sampai orang sekaya kamu datang ke sini? Pria itu tersenyum lagi, seakan memahami kegelisahan Mak Iyah. Saya memang sengaja mencari Ibu. Sudah lama saya ingin bertemu. Boleh saya duduk sebentar? Mak Iyah makin bingung. Air matanya hampir menetes, entah kenapa. Ia bergumam pelan, "Ya Allah, siapa sebenarnya orang ini?" Tetangga yang kepo. Tak butuh waktu lama, kehadiran mobil mewah itu menarik perhatian seluruh kampung. Dari kejauhan, orang-orang mulai keluar rumah, mengintip dari balik pintu dan jendela. Anak-anak berlarian, menunjuk-nunjuk mobil itu sambil berteriak, "Wah, mobil mahal. Mobil orang kaya." Para ibu-ibu berbisik-bisik, "Itu mobil siapa? Kok berhenti di depan gubuk Mak Iyah? Jangan-jangan orang kaya itu kasihan sama dia? Atau malah mau beli tanahnya?" Semakin lama, semakin banyak orang berdiri di pinggir jalan, memperhatikan kejadian itu. Namun tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Semua hanya menunggu dengan rasa penasaran. Mak Iyah bingung. Di dalam hatinya, Mak Iyah masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Semalam ia menangis dalam hujan, berdoa agar Tuhan menolongnya. Dan pagi ini, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan gubuknya, dengan seorang pria tampan berpakaian rapi berdiri di ambang pintu. Air matanya kembali mengalir, tanpa bisa ia tahan. Ia menatap pria itu sambil bergetar, lalu berkata pelan, "Nak, jangan bercanda ya. Kalau mau usir Mak dari sini, bilang saja. Mak sudah siap kok. Jangan buat Mak berharap yang macam-macam." Pria itu menggeleng perlahan, matanya berkaca-kaca. "Tidak, Bu, saya tidak datang untuk mengusir Ibu. Justru saya datang untuk membalas budi, untuk sebuah hutang besar yang tak pernah saya lupakan." Ucapan itu membuat Mak Iyah terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak mengerti apa maksudnya, tapi kalimat itu menyalakan rasa penasaran yang begitu besar. Pertanda besar. Suasana hening sejenak. Hanya suara burung pagi dan bisik-bisik tetangga dari kejauhan yang terdengar. Mak Iyah menatap wajah pria itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang terasa familiar, tapi ia tak bisa mengingatnya dengan jelas. Wajah itu seakan membawa kilasan masa lalu yang samar-samar. "Siapa sebenarnya kamu, Nak?" tanya Mak Iyah dengan suara parau. Pria itu menatapnya dengan tatapan hangat, lalu menjawab pelan namun tegas. "Ibu akan segera tahu. Tapi izinkan saya masuk dulu, duduk sebentar, dan bercerita." Dan disitulah, di pagi yang cerah setelah malam penuh tangis, kehidupan Mak Iyah mulai berubah. Sebuah rahasia besar yang lama tersembunyi akan segera terbongkar.
Pria itu akhirnya duduk di kursi kayu reot di dalam gubuk Mak Iyah. Meski jas hitamnya mahal dan sepatu kulitnya mengkilap, ia sama sekali tak keberatan duduk di kursi tua yang bergoyang setiap kali disentuh. Mak Iyah masih berdiri di sudut, tubuhnya bergetar. Ia merasa seperti bermimpi, mana mungkin seorang pria berwibawa yang datang dengan mobil mewah mau singgah di gubuk kumuh sepertinya. "Silakan duduk, Bu," ucap pria itu sopan. Mak Iyah menggeleng cepat. "Ah, tidak perlu, Nak, biar kamu saja yang duduk." Mak sudah terbiasa berdiri. Hening beberapa detik. Pria itu menatapnya dengan sorot mata penuh perasaan. Seperti ada sesuatu yang menekan di dadanya, namun ia menahan agar tidak langsung mengucapkan. Awal percakapan. Pria itu membuka suara lebih dulu. "Ibu, mungkin ibu tidak mengenali saya." "Wajar saja. Wajah saya sudah banyak berubah sejak bertahun-tahun lalu. Tapi bagi saya, wajah ibu tidak pernah saya lupakan." Mak Iyah tertegun. Dadanya semakin berdegup kencang. Kata-kata itu terasa aneh, membuat pikirannya kalut. "Wajah Mak? Maksudmu apa, Nak? Kita pernah kenal?" tanyanya, suaranya bergetar. Pria itu mengangguk perlahan. Senyum samar muncul di bibirnya. "Ya, Bu. Kita pernah bertemu di masa yang mungkin sudah ibu lupakan, tapi bagi saya, itulah titik balik hidup saya." Kilas balik yang mengejutkan. Pria itu menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu, saya hanyalah bocah kecil. Badan saya kurus, sakit-sakitan, sering lapar. Ibu mungkin tidak ingat, tapi di suatu malam hujan deras, saya hampir mati kedinginan di pinggir jalan. Dan seorang perempuan renta dengan karung di punggung datang menolong saya." Mata Mak Iyah melebar. Tubuhnya tersentak. Ingatannya melayang jauh ke belakang. Sekitar 20 tahun lalu, ia memang pernah menemukan seorang bocah kurus tergeletak di pinggir jalan, menggigil kedinginan. Bocah itu kelaparan, dan dengan iba, ia membawanya pulang ke gubuknya, memberinya bubur seadanya, serta menyelimuti dengan kain lusuh. Bocah itu sempat tinggal beberapa hari bersamanya, sebelum akhirnya diambil oleh sebuah panti asuhan. Setelah itu, Mak Iyah tak pernah lagi mendengar kabarnya. Air mata Mak Iyah menetes. Apa? Jangan bilang, kamu, bocah itu?" Pria itu menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk. "Ya, Bu. Saya bocah itu. Bocah yang dulu ibu selamatkan dari kematian." Tangis yang pecah. Mak Iyah tak bisa menahan tangis. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang hebat. "Ya Allah, jadi kamu masih hidup. Nak, Ma pikir kamu sudah lama pergi." Pria itu berdiri, lalu mendekat, menggenggam tangan keriput Mak Iyah dengan lembut. "Saya masih hidup, Bu. Dan semua itu berkat ibu. Kalau malam itu ibu tidak datang, mungkin saya sudah mati di jalan. Takkan ada saya yang sekarang." Mak Iyah terisak makin keras. Tubuhnya bergetar, air matanya jatuh membasahi lantai tanah. "Nak, Mak hanya menolong karena kasihan. Mak tidak punya apa-apa waktu itu, cuma bisa kasih bubur encer dan kain lusuh. Itu pun seadanya." Pria itu menggeleng cepat. "Itulah yang menyelamatkan saya. Bagi ibu mungkin kecil, tapi bagi saya, itu hidup saya. Dan hari ini, saya datang untuk membalas semua itu." Identitas yang menggetarkan. Mak Iyah mencoba menenangkan tangisnya, meski dadanya masih sesak.
Ia memandang pria itu dengan mata basah. "Nak, sekarang kamu jadi apa? Kok bisa punya mobil mewah seperti itu? Pakaianmu rapi sekali, pasti kamu orang penting, ya?" Pria itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan tenang, "Nama saya sekarang Arga Pratama. Saya adalah CEO perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan investasi. Banyak orang mengenal saya, tapi hanya ibu yang tahu siapa saya sebenarnya." Bocah lemah yang dulu hampir mati kelaparan. Mak Iyah tercengang. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia seakan tak percaya bahwa bocah kurus yang dulu ia tolong kini berdiri di hadapannya sebagai orang kaya yang disegani banyak orang. Reaksi tetangga. Sementara itu, di luar gubuk, para tetangga yang mengintip dari kejauhan mulai ribut berbisik. "Ya ampun, itu ternyata Pak Arga Pratama? CEO terkenal itu? Aku sering lihat namanya di koran. Kok bisa kenal sama Mak Iyah? Gila! Nenek pemulung itu ternyata pernah nolongin dia? Wah, kita nggak nyangka sama sekali." Bisik-bisik itu semakin ramai, tapi tak ada satupun yang berani masuk. Mereka hanya melongo dari luar, terkejut dengan fakta mengejutkan itu. Janji seorang anak. Pria yang kini bernama Arga kembali menatap Mak Iyah dengan penuh ketulusan. "Bu, saya sudah lama mencari ibu. Perjalanan saya tidak mudah, tapi akhirnya Tuhan mempertemukan kita lagi. Mulai hari ini, saya tidak akan membiarkan ibu hidup sendirian dan menderita di gubuk reot ini." Mak Iyah menatapnya tak berkedip, air matanya masih mengalir. "Nak, Mak tidak minta apa-apa. Mak hanya bahagia tahu kamu hidup, sehat, dan sukses. Itu saja sudah cukup buat Mak." Arga menggenggam tangan Mak Iyah lebih erat. "Tidak, Bu. Itu belum cukup. Saya sudah berjanji dalam hati sejak kecil, kalau suatu saat saya berhasil, orang pertama yang akan saya cari adalah perempuan renta yang menolong saya. Dan janji itu baru bisa saya tepati hari ini." Awal perubahan. Suasana hening kembali menyelimuti gubuk kecil itu. Mak Iyah masih terisak, sementara Arga menatapnya dengan senyum hangat penuh rasa syukur. Bagi Mak Iyah, pagi itu seperti mimpi. Semalam ia berdoa dalam tangis, memohon pertolongan Tuhan. Dan kini, seorang pria datang dengan mobil mewah, membawa kabar yang mengubah seluruh hidupnya. Bagi Arga, pagi itu adalah momen penebusan. Penebusan janji, penebusan hutang budi, dan awal dari sebuah perjalanan baru, membawa cahaya ke dalam hidup seorang nenek renta yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya. Dan semua itu baru permulaan. Karena Arga telah menyiapkan kejutan besar yang akan membuat seluruh kampung terperangah. Suasana pagi itu benar-benar berbeda. Gubuk reot yang biasanya sepi kini menjadi pusat perhatian. Tetangga-tetangga berkerumun di kejauhan, sebagian berbisik-bisik, sebagian hanya melongo tak percaya. Mobil mewah hitam masih terparkir di depan gubuk Mak Iyah, menambah rasa penasaran semua orang. Di dalam gubuk, Arga duduk berhadapan dengan Mak Iyah. Tangannya masih menggenggam tangan keriput nenek itu dengan penuh kehangatan. "Bu," ucap Arga dengan suara tenang, "mulai hari ini, hidup ibu tidak akan sama lagi. Saya tidak datang hanya untuk bernostalgia, tapi untuk benar-benar membawa perubahan bagi ibu." Mak Iyah menunduk, air matanya masih menetes. "Nak, jangan terlalu muluk. Mak sudah tua. Apalagi yang bisa Mak harapkan dari hidup ini? Selama Mak bisa makan sehari sekalipun, sudah syukur." Arga menggeleng tegas. "Tidak, Bu. Ibu berhak hidup dengan layak.
bahkan lebih dari layak. Saya ingin membahagiakan ibu, membalas sedikit saja dari apa yang dulu ibu lakukan untuk saya. Kabar yang menghebohkan. Arga berdiri, lalu melangkah keluar gubuk. Ia membuka pintu mobil mewahnya, mengambil sebuah kotak besar berlapis kain beludru hitam. Semua tetangga yang melihat langsung terperangah. "Apa itu?" bisik seseorang. "Kayaknya mahal banget," sahut yang lain. Arga membawa kotak itu masuk ke dalam gubuk, lalu meletakkannya di atas meja kecil yang sudah lapuk. Ia membuka perlahan, memperlihatkan isinya. Mak Iyah terbelalak. Di dalam kotak itu, ada tumpukan uang tunai yang diikat rapi, juga sebuah map berisi dokumen. "Nak, ini apa?" "Jangan bercanda sama Mak," ucapnya terbata-bata, tubuhnya bergetar hebat. Arga tersenyum lembut. "Bu, ini sebagian kecil saja dari apa yang sudah saya siapkan untuk ibu. Uang ini untuk kebutuhan sehari-hari ibu. Dan dokumen ini adalah surat kepemilikan rumah baru yang sudah saya bangun untuk ibu, lengkap dengan tanah dan segala fasilitasnya." Mak Iyah menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh deras. "Ya Allah! Nak, Mak tidak pantas. Mak cuma pemulung." Suara tangis bahagia. Tangis Mak Iyah pecah. Selama puluhan tahun ia hanya hidup dari sampah dan belas kasihan, tidur di gubuk reot yang bocor, makan seadanya. Tak pernah sedikit pun ia membayangkan akan ada seseorang datang membawa harta dan rumah untuknya. Arga mengusap lembut bahu Mak Iyah. "Bu, jangan bilang tidak pantas. Kalau bukan karena ibu, saya mungkin tidak ada di dunia ini. Semua yang saya miliki hari ini, ada sedikit bagian ibu di dalamnya." Tangis Mak Iyah berubah menjadi isak bahagia. Tubuh renta itu bergetar, tapi senyumnya perlahan muncul di balik air mata. "Nak, Mak hanya ingin lihat kamu bahagia. Ternyata kamu sudah jauh lebih dari bahagia. Dan kamu masih ingat Mak, itu saja sudah membuat Mak lega." Reaksi tetangga. Di luar, bisik-bisik semakin heboh. "Rumah? Dia beliin rumah buat Mak Iyah? Ya ampun, gila, bisa sampai segitunya. Selama ini kita suka remehkan Mak Iyah, ternyata orang kaya itu yang dia tolong dulu." Ada yang merasa malu, ada pula yang iri. Beberapa bahkan mencoba mendekat, pura-pura peduli. "Mak Iyah, alhamdulillah ya, Mak, akhirnya ada rezeki besar buat Mak," seru seorang ibu tetangga dengan senyum dibuat-buat. Namun Mak Iyah hanya menunduk, hatinya penuh syukur, tak lagi peduli dengan komentar orang-orang. Janji Arga. Arga kembali duduk, menatap Mak Iyah dalam-dalam. "Bu, ini baru awal. Saya sudah siapkan rumah megah untuk ibu. Bukan hanya itu, saya juga akan menugaskan beberapa orang untuk merawat ibu setiap hari. Ibu tidak perlu lagi bekerja memungut barang bekas. Mulai hari ini, ibu hanya perlu menikmati hari tua dengan tenang." Mak Iyah geleng-geleng, masih sulit percaya. "Nak, jangan sia-siakan hartamu untuk Mak. Simpan untuk keluargamu saja." Arga menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, saya tidak punya keluarga kandung. Saya dibesarkan di panti, saya bekerja keras sendiri. Dan bagi saya, satu-satunya keluarga yang saya punya adalah ibu. Jadi biarkan saya membalas kebaikan ibu." Kata-kata itu membuat tangis Mak Iyah semakin menjadi. Ia memeluk Arga erat, meski tubuhnya kecil dan rapuh. "Terima kasih, Nak, terima kasih." Persiapan kejutan. Arga lalu memberi kode pada sopirnya.
Tak lama kemudian, dari jalanan muncul konvoi mobil lain. Ada 2 mobil berisi pekerja, membawa bingkisan besar berisi sembako, pakaian baru, dan perlengkapan rumah tangga. Tetangga semakin kaget. Ya ampun, itu semua buat Mak Iyah? Beneran nggak salah lihat ini kita? Arga menoleh ke arah Mak Iyah. Semua ini untuk ibu. Dan sore nanti, saya ingin mengajak ibu melihat rumah baru ibu. Jangan takut, rumahnya tidak jauh dari sini, masih di kota ini juga. Mak Iyah hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis penuh syukur. Keajaiban sebuah doa. Dalam hati, Mak Iyah berulang kali berucap syukur. Semalam ia berdoa sambil menangis di gubuk bocor, meminta pertolongan Tuhan. Pagi ini, doanya terjawab dengan cara yang tak pernah ia duga. Ya Allah, betapa besar kasih sayang MU. Semoga anak ini Engkau limpahkan kebahagiaan yang tiada henti, bisiknya lirih. Arga tersenyum, seakan mengerti doa yang dipanjatkan. Bu, mulai hari ini, saya janji, tidak akan ada lagi air hujan yang memasahi tidur ibu. Tidak akan ada lagi rasa lapar yang mengganggu malam ibu. Semua itu berakhir sekarang. Akhir bab. Hari itu menjadi hari paling bersejarah bagi Mak Iyah. Dari seorang pemulung renta yang hidup sebatang kara, ia tiba-tiba menerima kejutan besar yang mengubah hidupnya selamanya. Dan sore nanti, ia akan menyaksikan sendiri betapa besar kasih seorang anak yang dulu pernah ia selamatkan. Karena rumah megah yang menantinya bukan sekadar bangunan, itu adalah simbol balas budi, kasih, dan doa yang terkabul. Sore itu, matahari perlahan condong ke barat. Jalan kampung yang biasanya hanya dilalui becak dan motor tua mendadak ramai. Mobil hitam mewah milik Arga bergerak perlahan meninggalkan gubuk Mak Iyah, diikuti 2 mobil lain yang membawa barang-barang. Di kursi belakang, Mak Iyah duduk kaku dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena tak percaya dengan apa yang sedang ia alami. Seumur hidupnya, ia hanya naik angkot sekali-kali. Kini, ia duduk di kursi empuk mobil mewah dengan AC dingin yang menusuk kulitnya. Ya Allah, ini mimpi atau nyata? Bisiknya lirih. Arga yang duduk di sampingnya tersenyum. Ini nyata, Bu. Bersiaplah, sebentar lagi ibu akan melihat rumah baru ibu. Perjalanan yang mengundang perhatian. Orang-orang kampung berdiri di tepi jalan, melongo melihat iring-iringan mobil. Anak-anak kecil berlari sambil melambai, berteriak-teriak heboh. Itu Mak Iyah, ya? Naik mobil mewah. Wah, nenek pemulung sekarang kaya raya. Sebagian tetangga melongo tak percaya. Ada yang menyesal pernah meremehkannya, ada yang hanya bisa iri. Sementara Mak Iyah menunduk malu, tak terbiasa menjadi pusat perhatian. Tiba di lokasi. Setelah melewati jalan utama kota, mobil-mobil itu akhirnya berbelok ke sebuah kawasan perumahan baru yang megah. Gerbangnya tinggi, dijaga satpam berseragam rapi. Jalan di dalam perumahan lebar dan mulus, dihiasi pepohonan rindang di kanan kiri. Mak Iyah menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Nak, apa kita salah jalan? Ini tempat orang kaya. Mana mungkin Mak bisa masuk sini? Arga tersenyum. Tidak salah, Bu. Justru ini tujuan kita. Mobil berhenti di depan sebuah rumah megah bercat putih dengan halaman luas. Pagar besi otomatis perlahan terbuka, memperlihatkan taman indah dengan bunga-bunga berwarna-warni. Di halaman terparkir mobil lain, dan di teras rumah berdiri beberapa orang yang tampak siap menyambut. Rumah impian. Mak Iyah turun dari mobil dengan langkah gemetar.
Pandangannya menyapu rumah itu dari bawah hingga atas. Rumah 2 lantai, megah, dengan jendela besar yang mengkilap. Pintu depannya tinggi, berwarna coklat kayu elegan. Air matanya langsung jatuh. Ya Allah, ini rumah siapa? Arga menunduk, tersenyum tulus. Rumah ini milik ibu. Mulai hari ini rumah ibu. Mak Iyah hampir tak bisa berdiri. Kakinya lemas, tubuhnya bergetar hebat. Nak, jangan bercanda. Mak nggak pantas tinggal di rumah seperti ini. Arga menahan bahunya lembut. Ibu pantas. Bahkan lebih dari pantas. Rumah ini hanya sebagian kecil balas budi saya. Masuk ke dalam. Mak Iyah melangkah masuk dengan ragu. Begitu pintu dibuka, udara sejuk langsung menyambut dari dalam. Lantai marmer putih berkilau, langit-langit tinggi dihiasi lampu gantung kristal. Ruang tamu luas, dengan sofa empuk dan karpet tebal yang tampak sangat nyaman. Tangis Mak Iyah pecah kembali. Ia teringat tikar lusuh di gubuknya yang sering basah kena bocor. Kini, di hadapannya ada ruangan megah yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Arga mengajaknya berkeliling. Ada ruang keluarga dengan televisi besar, dapur modern lengkap dengan kompor listrik dan kulkas, kamar tidur luas dengan ranjang empuk, bahkan kamar mandi bersih dengan shower air panas. Setiap ruangan membuat Mak Iyah menutup mulutnya, menangis penuh syukur. Ya Allah! Mak cuma tidur di lantai tanah basah, sekarang engkau beri semua ini. Tetangga ikut terpana. Beberapa tetangga kampung yang ikut penasaran menyusul rombongan itu. Mereka berdiri di luar pagar, mengintip rumah megah itu dengan mata terbelalak. Gila, ini rumah Mak Iyah sekarang? Dulu kita sering hina dia, sekarang lihatlah. Ya Tuhan, benar-benar rezeki nggak disangka-sangka. Sebagian menyesal, sebagian iri, tapi semua sepakat, hidup Mak Iyah sudah berubah total. Mak Iyah menangis haru. Di kamar utama, Mak Iyah duduk di tepi ranjang empuk. Tangannya menyentuh sprei halus, tubuhnya masih bergetar. Ia memandang Arga dengan mata penuh air mata. Nak, Mak nggak tahu harus bilang apa. Semua ini terlalu besar. Mak nggak pernah mimpi bisa punya rumah seperti ini. Arga duduk di sampingnya, menepuk tangan tuanya. Bu, jangan bilang terlalu besar. Semua ini tidak sebanding dengan nyawa saya yang ibu selamatkan dulu. Saya hanya menepati janji saya pada Tuhan, bahwa jika saya berhasil, orang pertama yang akan saya bahagiakan adalah ibu. Mak Iyah menangis lagi, kali ini sambil memeluk Arga erat. Nak, semoga Allah selalu melindungi kamu. Semoga hidupmu selalu diberkahi. Sebuah pesta kecil. Arga lalu memberi aba-aba pada tim yang sudah ia siapkan. Dalam sekejap, meja makan besar di ruang keluarga penuh dengan makanan lezat, nasi kebuli, ayam panggang, buah segar, kue-kue, bahkan es krim untuk anak-anak. Tetangga yang tadinya mengintip akhirnya dipersilakan masuk. Awalnya mereka malu, tapi Arga menyambut ramah. Silakan. Semua tetangga ibu di kampung juga bagian dari keluarga besar. Mari kita makan bersama untuk merayakan hari ini. Suasana menjadi ramai. Anak-anak tertawa, orang dewasa saling bercakap, semua terpesona melihat kebaikan hati Arga. Mak Iyah hanya bisa duduk sambil terus menangis bahagia. Ya Allah, ternyata engkau benar-benar mendengar doa hamba MU yang hina ini. Akhir bab. Malam itu, kampung yang biasanya gelap dan sepi mendadak gemerlap. Semua orang bercerita tentang kejadian ajaib yang menimpa Mak Iyah. Dari seorang pemulung miskin,
Kini ia menjadi pemilik rumah megah berkat balas budi seorang pria yang dulu ia tolong. Namun Arga tahu, kejutan ini belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang ia siapkan, kejutan terakhir yang akan membuat semua orang terdiam haru. Malam sudah larut. Rumah megah yang kini resmi menjadi milik Mak Iyah masih dipenuhi suara riuh dari tetangga yang ikut merayakan. Anak-anak tertidur di sofa empuk setelah kenyang makan, sementara orang dewasa masih bercerita dengan penuh takjub. Mak Iyah duduk di kursi empuk dekat ruang keluarga. Senyumnya tak pernah hilang sejak sore. Namun di balik senyumnya, ia masih merasa bingung, mengapa hidupnya bisa berubah secepat ini? Arga berjalan mendekat, menunduk hormat di hadapan Mak Iyah. "Bu, saya masih punya sesuatu untuk Ibu. Ini kejutan terakhir dari saya." Mak Iyah buru-buru menggeleng. "Nak, rumah ini saja sudah terlalu besar untuk Mak. Jangan kasih apa-apa lagi. Mak takut nggak bisa menjaganya." Arga tersenyum hangat. "Ibu tidak perlu takut. Semua sudah saya siapkan. Tapi, tolong terima hadiah terakhir ini demi kebahagiaan Ibu." Sebuah kotak kecil. Arga mengeluarkan sebuah kotak hitam kecil dari saku jasnya. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan kunci rumah berlapis emas bersama sebuah kartu bank berwarna hitam mengkilap. Mak Iyah terbelalak. "Nak, ini apa?" Arga menjelaskan dengan tenang, kartu ini adalah rekening atas nama Ibu. Di dalamnya ada tabungan 10 miliar rupiah. Ibu tidak perlu lagi memulung, tidak perlu lagi lapar, dan tidak perlu lagi kehujanan di gubuk reot. Hidup Ibu sudah terjamin sampai kapanpun. Sekejap ruangan hening. Semua tetangga yang mendengar langsung ternganga. Suara bisik-bisik mulai terdengar. 10 miliar? Astaga, itu uang segunung. Ya Allah, nenek pemulung jadi miliarder. Dulu kita hina-hina dia, sekarang lihatlah. Mak Iyah terdiam lama, tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang keriput. "Nak, Mak nggak pernah minta semua ini. Mak hanya minta bisa makan tiap hari, itu saja. Tapi kamu kasih lebih dari yang Mak bayangkan. Bagaimana Mak bisa membalasmu?" Arga tersenyum, menahan tangis. "Ibu sudah membalas saya sejak lama, sejak hari itu. Ingat? Hari ketika Ibu berbagi roti terakhir Ibu dengan saya yang kelaparan. Kalau bukan karena Ibu, mungkin saya tidak akan bertahan hidup, tidak akan bisa berdiri di sini. Jadi jangan pernah merasa berhutang, Bu. Justru saya yang berhutang selamanya pada Ibu." Doa yang menggetarkan hati. Mak Iyah bangkit perlahan, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit-langit. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. "Ya Allah, Engkau Maha Besar. Hamba MU yang hina ini Kau muliakan dengan cara yang tak pernah hamba duga. Kau beri hamba seorang anak yang berhati malaikat. Lindungilah dia, ya Allah. Limpahkanlah rezeki dan keberkahan sepanjang hidupnya. Jangan biarkan dia kesepian, jangan biarkan dia kekurangan. Jadikan dia jalan kebaikan bagi banyak orang." Suara doa itu membuat suasana ruangan berubah hening. Beberapa tetangga ikut menitikkan air mata. Bahkan para pria yang biasanya keras terlihat menyeka pipi mereka diam-diam. Arga sendiri menunduk, menahan haru. Kata-kata doa Mak Iyah baginya jauh lebih berharga daripada rumah, mobil, atau kekayaan apapun. Perubahan di mata tetangga. Keesokan paginya, kabar tentang nenek pemulung yang jadi miliarder menyebar cepat. Orang-orang dari kampung lain berdatangan,
ingin melihat sendiri rumah baru Mak Iyah. Tetangga yang dulu menghina kini datang dengan wajah tertunduk, meminta maaf. Maafkan kami, Mak. Dulu kami sering mengejek, kami iri karena Mak tetap sabar walaupun miskin. Mak Iyah tersenyum tulus, tanpa sedikit pun menyimpan dendam. Ah, sudah. Mak nggak pernah simpan sakit hati. Kita semua saudara, kan? Yang penting sekarang kita sama-sama bahagia. Sikapnya membuat semua orang terdiam malu. Mereka belajar satu hal penting. Meski miskin, hati yang penuh sabar dan ikhlas bisa membuat hidup seseorang lebih mulia daripada harta. Rumah itu jadi tempat berkah. Hari-hari berikutnya, rumah Mak Iyah tak pernah sepi. Arga memastikan ada perawat yang merawat nenek itu setiap hari, ada pembantu yang menjaga kebersihan, dan ada satpam yang menjaga keamanan. Namun Mak Iyah tetap sederhana. Ia meminta agar setiap Jumat, sebagian hartanya disumbangkan untuk anak yatim dan fakir miskin. Karena dulu Mak tahu rasanya lapar, Mak nggak mau ada orang lain yang lapar, katanya. Rumah yang megah itu berubah menjadi tempat penuh berkah. Anak-anak yatim sering datang, diberi makan dan pakaian. Orang miskin bisa meminta bantuan, dan Mak Iyah selalu menyambut mereka dengan ramah. Arga bangga melihat rumah itu tak hanya menjadi simbol kemewahan, tapi juga ladang kebaikan. Akhir yang membahagiakan. Suatu sore, Mak Iyah duduk di kursi roda baru di teras rumah. Angin sepo-sepo berhembus, menyejukkan wajah tuanya. Di sampingnya, Arga duduk sambil menyeruput teh hangat. Ibu bahagia sekarang? Tanya Arga lembut. Mak Iyah tersenyum, keriput wajahnya semakin jelas diterpa cahaya senja. Bahagia sekali, Nak. Tapi bukan karena rumah atau uang. Mak bahagia karena masih ada anak seperti kamu, yang tidak lupa pada orang kecil. Mak bahagia karena doa-doa Mak akhirnya dikabulkan Tuhan. Arga menggenggam tangan nenek itu erat. Dan saya bahagia karena bisa membalas budi pada ibu. Mulai sekarang, ibu tidak sendiri. Saya akan selalu ada. Mata mereka berdua berkaca-kaca. Saat itu, semua orang yang melihat dari kejauhan tahu, inilah balasan nyata dari kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus. Penutup. Hidup Mak Iyah berubah drastis. Dari seorang nenek pemulung yang sering dihina, kini ia menjadi sosok mulia yang dihormati semua orang. Bukan karena hartanya, melainkan karena ketulusan hatinya. Kisahnya menyebar, menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk kembali, tapi saat tiba, balasannya akan berlipat ganda. Dan Mak Iyah, di usia tuanya, akhirnya merasakan arti sejati dari kebahagiaan, bukan hanya harta, tapi cinta, doa, dan kasih sayang yang tak ternilai.